Arik kapan kampus lagi, Rik? Oh, kampus. Ya. Ke kampus atuh. Kampus orang sok gimana juga isuk. Iya, Ke saya kampus. bau hasil gitu. Orang mau ke lapangan, Rik. Ah, modus itu Itu mah. mau nanya-nanya tentang ini ozon. Tahu nggak, Bro? Eta mah ke KPP. Iya, orang mau ke sana, mau ke laborannya. Ngapain maneh ke KPP? Kan ngolah limbah pakai ozon. Lain oksigen. Ente emang ozon awalnya bukan bukan itu. Enggak, ini proyek baru yang didanain. Hmm. Ini bukan podcast ini ya, skripsian ya. Oh ya, Maaf. siap, siap. Siap, Siap siap. nunggu mah. Udah mulai ya? Mangga Jan. Mana udah mau? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa bertemu, berjumpa, bertatap muka lewat pertemuan online. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di Sallallahu alaihi yaumil akhir wasallam. kelak kita diakui sebagai umatnya, diajak dalam barisan-barisannya untuk sama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman semua yang tergabung dalam pertemuan malam ini. Ada kawan kita Arik yang tergabung hadir. Selamat malam, lagi makan sate kayaknya enak banget. Kemudian ada Abdurrahman Hanif yang dari tadi sinyalnya begitu ya, kendala. Kemudian Karisma Gilang. Ya, Karisma udah Gilang mah ganti namanya. udah ganti. Argantara. Argantara ya, Kang Argantara gagah banget. Ini Karisma Gilang kameranya Gantara. belum hidup karena Bentar. Tadi habis ngambil. baru katanya baru pulang dari kampus ya, habis penelitian. Semoga dilancarkan penelitiannya. Gimana teman-teman kabarnya, pada sehat ya? Sama Arik juga kemarin kita ketemu olahraga bareng, Argantara juga. Ini Karisma Gilang kemarin nggak hadir. Tapi semoga dilancarkan urusannya ya. Amin. Kami juga mengucapkan selamat malam kepada teman-teman Amin, amin. yang menyaksikan tayangan ini melalui YouTube Barikade TV. Dukung dan doakan kami terus, semoga kontennya terus memberikan manfaat dan ada nilai kebaikan. Dan apabila di dalamnya ada kebaikan dan terus untuk membuat kami semangat, share video-video YouTube Barikade TV, like dan komen, atau misalkan ada koreksi silahkan dikoreksi melalui kolom komentar. Begitu teman-teman. Nah, malam ini nih kita bakal diskusi, ngobrol-ngobrol, sharing tentang satu tema yang menarik, yang cukup hangat juga ya di sosial media, karena ada seorang yang dengan filosofisnya gitu tentang ketika lu punya materi gitu-gitulah. Teman-teman kayaknya pada tahu tentang, kita bakal ngobrol tentang uang dan kekuasaan. Nah, kita awali dengan nah, mungkin kita sering mendengar perkataan, kata-kata atau sebuah kalimat yang isinya atau yang kalimatnya begini, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya membutuhkan uang. Nah, gimana menurut teman-teman nih tentang quotes itu, tentang kutipan kalimat itu? Karisma Gilang, ada pandangan? Kenapa ya Uang istighfar? apa uang bukan apa? Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya kan membutuhkan uang. Gimana pendapat Anda tentang itu, quotes itu, kalimat itu? Jadi tapi segalanya butuh uang ya. Jadi kenapa yang pertama kenapa segalanya butuh uang? Karena kan dalam segala kehidupan kan kita pasti membutuhkan ibaratnya uang ya, seperti misalnya makan, minum dan sebagainya, ataupun misalnya kita
membuat suatu pertanian itu kan membutuhkan uang ya, walaupun kita misalnya punya lahan gitu, tapi kan semuanya membutuhkan uang. Tetapi Ya, dalam mencari uang tersebut gak bisa dijadikan alasan untuk misalnya kita tuh menjadi serakah gitu, karena menghalalkan segala cara untuk mendapatkan untuk uang tersebut. mendapatkan uang. Ya, Oke, jadi ya mantap uang ya. uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang gitu. Menurut saya gitu. Jadi betul kalimat itu ya. eh untuk itu iya sih sebetulnya. Kalau saya sih, kalau dari maknanya sih sebetulnya ya, uang bukan segalanya tapi A- segalanya butuh uang. Ayo nikah butuh uang, Man. Itu mah tergantung, kan ada yang Ah, gratis. kayak di luar bahasa ya. Ini Gilang nih ya, yang sudah sebentar lagi berniat. Wes, Nah, kita lanjut ke Arik. Gimana, Arik? Ada kutipan sebuah kalimat, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Gimana pendapatnya? Zaman sekarang Mm-mm. iya sih. Ya, ya. Gue tanya ke Noita dan nih nyieun SIM Tuh. ge kudu duit Waduh, Meli, gitu. kalau kata Sadhanip mah bukan buat SIM, tapi membeli SIM. Membeli SIM gitu. Membeli SIM. Ya, Tetot. begitulah Ted. Sekarang mah emang udah masanya uang berbicara Ya. gitu kan. Bahkan jual beli pemain di Oh, Liga Inggris kan yang dilihat uang wes. gitu kan. waduh, Jual. benar-benar. Ya, gitu ya. Liverpool ya. Iya, Ini iya. yang masuk Liga Geus beak Champion mah sabaraha ampun. ayeuna Liverpool gitu. Nah, gitu. Pada Es. akhirnya emang uang berbicara gitu kan. Uang berbicara ya. Kan ada pepatahnya ya. Mantap. Nah, semoga kita diberi kemudahan dalam menjemput rezeki dan mencari uang, dan semoga uang-uang yang kita punya itu dipakai untuk kebaikan, ada manfaatnya, dan semoga kita dimudahkan untuk mencarinya ya, sedang ikhtiar tuh. Nah, selanjutnya nih, Islam kan mengajarkan kita agar mengejar akhirat. Nah, apakah kita tidak perlu harta atau tidak perlu uang, dan adakah contohnya dari entah sahabat, dari Rasul gitu tentang hal ini gitu. Gimana Argantara? Ada pandangan? Siapa harga antara? Pandangan Argantara? ada ini, cuman nggak tahu kalau sinyal ya. Oh, ada, harus jelas jelas. Suara aman, suara Aman, asal ya, aman. siap-siap. Iya. Semoga sinyal aman ya. Jodoh belum aman. Ya, siap. Jadi Ya, Islam siap. mengajarkan kejar akhirat, kejar akhirat. Ya. Jadi kalau setahu saya sih simpelnya gitu ya. Kalau kata Ustadz Wimar mah cenah, jadi akhirat kita tuh sesuatu yang belum terjamin gitu, tapi rezeki itu sesuatu yang udah terjamin ya. Jadi maksudnya Hmm. dalam mengejar akhirat itu harus lebih semangat daripada mengejar rezeki gitu. Jadi intinya ini nyambung ke skala prioritas aja gitu. Apakah kita Hmm. perlu harta? Jelas perlu gitu ya, karena harta juga bisa membawa kebaikan untuk kita gitu ya. Cuman Ya, kalau ya. lihat zaman sekarang kan ada banyak salah di prioritas itu, kayak misal mendahulukan kerja daripada sholat atau ya Hmm. hal-hal kayak gitulah itu. Ya, ya. Cuman ketika kita semangat dalam mencari harta, maka mencari akhirat juga harus lebih semangat lagi, gitulah maksudnya gitu. Bukan berarti Oke. ngejar akhirat doang gitu. Cuman kita harus tahu skala prioritas, karena rezeki sudah dijamin tinggal diikhtiarkan, sementara Ya. akhirat belum terjamin juga harus lebih diikhtiarkan. Gitulah kurang lebih. Oke, mantap ya. Ketika kita mengejar dunia, kita semangat. Nah, mengejar akhirat juga harus lebih semangat lagi berarti ya. Kita berikhtiar mencari harta, tapi jangan melupakan kewajiban kita. Begitu ya, Argantara ya. Nice Ya, sekali. kurang lebih gitu. Nah, kalau dari Arik bagaimana, Arik? Tentang kejar akhirat. Kalau contoh, Kita perlu uang. ini Oh, kalau boleh contoh contoh. menarik nih, Dad. Ya, boleh, boleh. Di zaman Rasul itu, ini kan pertanyaannya, apakah kemudian uang itu harus dikejar kan ya? Kan Hmm. contoh konkretnya itu Utsman bin Affan ya gitu. Ya, ya, ya. Dan salah satu bukti nyatanya itu
ketika di kota Madinah itu nggak ada sumur yang bisa menghasilkan air yang cukup kecuali satu sumur, dan itu yang punya orang Yahudi, dan orang Yahudi itu eh, setiap orang Muslim mengambil air dari sumur itu dipajakin gede gitu kan, disuruh bayarnya gede. Akhirnya sama Ya. Rasulullah disayembarakan, siapa yang kemudian bisa membeli sumur ini maka akan dikasih minum surga sebanyak air yang ada dalam sumur itu. Sama Utsman dibeli tuh sumurnya. Hmm. Jadi duit emang berbicara gitu kan. Akhirnya urusan umat Islam bisa lancar kan karena sumurnya Oh, dibeli. apa dibeli sama Utsman gitu. Ya, Itu. Terus ada contoh lagi yang kedua tadi. oke. Ini kita jangan jauh-jauh kalau zaman ini ya Kesultanan Ottoman itu Ya, ada kejadian di Irlandia. Irlandia kan negara tetangganya Inggris tuh. ya, Kelaparan massal itu Tet, sampai 1 juta orang meninggal tuh tahun 18-an lah gitu. Abad 18. Sama ya, Inggris yang negara tetangganya karena lagi musuhan kan, biasa tetangga lah gitu kan. ya. Musuhan kagak dibantu gitu kan, dibantunya dikit lah gitu kan. Sama Ah, Ottoman yang akhirnya kemudian apa merasa iba itu kan karena ada yang meminta bantuan dari Irlandianya, dikirim tuh 1.000 pound sterling gitu kan buat ngebantu orang mm, Irlandia. 1.000 pound sterling mah zaman baheula mah gede tadi gitu. ya, ya. Gitu. Jadi uang berbicara gitu kan. Oke. Ada lagi? Udah tadi Cukup. coba. Oh, Jadi itu ya. harus gitu, harus Jadi itu. harus gitu ya. Kita juga harus kuat gitu di dalam ekonomi ya. Tuh. Oke, mantap ya. Tadi juga udah dikasih contoh dari sahabat Utsman bin Affan. Beliau juga ada ini, Tadarik, ada cerita yang apa namanya? Uang tuh kayak seolah mengejar dia gitu. Bukan dia yang ngejar Iya. ngejar uang. Nah, Oh itu itu gimana tuh cerita itu yang itu yang itu kurma itu ya? Abdurrahman ini, Oh, Abdurrahman bin Abdurrahman bin Auf. Auf. Ya, ya. Jadi ketika mendengar hadis bahwasanya orang kaya itu dihisapnya lebih lama ya tadi. Karena duitnya Mm, itu diperhitungkan setiap dinarnya, setiap dirhamnya itu. ya, ya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf yang kaya raya itu kemudian duit yang banyak itu dia pakai buat ngebeli kurma busuk kan gitu. Udah mulai nunggu yang Ya, kurma busuk mah gitu kan. ya, ya. Dipakai ya jadi kayak investasi bodong lah mungkin bahasanya tuh, biar ya Ya. mungkin duitnya nggak di ini apa, Nggak banyak. nggak banyak dihisap gitu kan, Mm. dibelikan kurma busuk, duitnya habis, besok besoknya ada yang datang dari negeri jauh nyari kurma busuk Iya, iya. ini Ya, di dengan kurma busuk. apa, dengan harga 2 kali lipat, itu dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Akhirnya ya tadi duit Akhirnya duitnya bukannya tambah banyak bukannya ya. miskin malah jadi kaya raya gitu kan, gitu. Nah, itu. Berarti memang takdirnya sudah begitu ketika Ya. memang ya salah satu kemuliaan juga dia sahabat dan ketaatan mungkin terus diberikan kemuliaan itu. Jadi harta yang ngejar-ngejar beliau, bukan beliau susah payah ngejar-ngejar, tapi datang sendiri gitu. Luar biasa banget ya. Yang niatnya mau nggak punya nggak punya harta malah double gitu kan. Itu alasannya yang kurma itu buat obat ya, kalau nggak salah, Iya, atau apa itu jadi buat obat ya. orang jauh nyari kurma busuk buat obat gitu. Kayaknya Ada jenaunya kurma busuk obat naon ya gitu. luar biasa ya, dikejar-kejar harta. Mantap. Oke, itu ya tadi tentang harta dan uang. Kita juga sebagai muslim harus ya gitu, dunia jangan ditinggalkan gitu. Begitu. Kemudian nah, tentang yang ramai ini di sosmed ada satu satu obrolan gitu, seorang mahasiswa kalau nggak salah. Dia katanya gini, ketika lu punya uang, ketika lu punya materi, lu punya kuasa. Nah, coba coba kita bahas bahas hal itu ya di sisi Islam itu. Gimana sikap seorang muslim apabila uang, memiliki uang atau harta dan kekuasaan? Harus bagaimana gitu bersikapnya? Kang Argantara.
Tes dulu ya, tes Aduh, baru gimana? masuk ya. Mm. Aman, boleh lanjut. Suara ada suara? Ada. Aduh, siap-siap. Mudah-mudahan lancar ya. Lancar. Iya, sinyal emang parah sih keluar masuk wae. Gimana sikap seorang muslim apabila memiliki uang dan kekuasaan? Oh iya. Ya, Siap. ya. Apa ya? Kalau eh lu punya uang, lu punya kuasa sih sebenarnya kalau seorang muslim mah apa ya kalau kalau lihat di zaman khalifah lah gitu ya ketika Rasul wafat gitu. Ya. Si kekuasaan itu teh kan apa ya? Saling gak mau gitu ya. Jangan saya jadi Hmm. pemimpin gitu. Pak alim-alim, Pak bung-bung lah gitu ya. Pambumbung. Soalnya eh, seorang muslim tuh harusnya tahu bahwa kekuasaan tuh harus dipertanggungjawabkan lah gitu. Eh, Ya. Pisau bermata dua teh lah gitu ketika Ya. dimanfaatkan dengan baik teh akan jadi pahala jariah yang gede, tapi Mm-mm. ketika tidak dimanfaatkan dengan baik akan jadi dosa gede juga gitu. Ya. Ya, mungkin itu sama halnya dengan uang juga sih sebenarnya. Uang Hmm. punya harta banyak bisa jadi wasilah amal kalau dipakainya benar gitu. Ya. Dan kalau dipakai gak benar juga bisa jadi dosa gitu. Hmm. Jadi kalau sikap seorang muslim jelas harus sesuai dengan petunjuk dari Islam gitu. Karena Islam itu kan udah mengatur segalanya lah gitu. Berarti Ya. sudut pandang yang harus dipakai itu bukan berarti Islam ribet, tapi justru ini membuktikan bahwa Islam itu sempurna gitu dalam mengatur segala hal termasuk uang dan kekuasaan. Jadi Mantap. ini mungkin kebalikan dari apa yang terjadi di zaman sekarang gitu ya. Ya. Kekuasaan tuh bisa dibeli sama uang gitu, entah itu nyogok Itu ya. orang dalam atau kampanye dalam bentuk ngamplop Money. dan lain-lain lah gitu. Oke. Mm. Ya, ironisnya ini lagi-lagi negara dengan penduduk muslim terbanyak ya. Jadi masih ada hal yang salah dari pribadi muslimnya dan ini kompleks gitu. Kompleks ya. Jadi Betul. kalau ditanya sikap seorang muslim ya jelas gitu harus kalau ditanya sikap jelas lah muslim harus Ya. jadi muslim seutuhnya lah gitu. Yang dimana di dalamnya juga udah mengatur tentang uang dan kekuasaan. Kekuasaan. Kayak gitu. Berarti Islam tuh mengatur dari hal terkecil sampai hal yang terbesar ya. Sampai ke kekuasaan dan dalam Betul. tanda kutip politik gitu ya. Nah, tadi disebutkan bahwa pasca Iya. meninggalnya Rasul, sahabat tuh pada nggak mau jadi penguasa lah ya, jadi pemimpin gitu. Nah, itu kan di zaman Rasul ya. Kalau di zaman sekarang, kalau ada yang nggak puas, pengen terus nambah itu gimana itu? Aduh, aduh. Aduh. Saya dia. Skip. Kita balik lagi aja ya ke tadi. Gimana sikap seorang Muslim nih kalau punya uang dan punya kekuasaan, Arik? Iya, kalau kata siapa namanya Bayam Sore ya, apa? Oh, yang besar ya. Lu Aduh, punya aduh, duit, aduh. lu punya Lu punya kuasa gitu kuasa. kan. Oke, mantap. Sebenarnya Ada benernya nggak sih itu? benar. Bener ya? Bener. Zaman sekarang ya? Zaman sekarang ya kayak gitu. Dan Iya. sebagai seorang Muslim kita harusnya sepakat sama apa yang dia katakan. Tapi jangan Oke. serta-merta apa kita mengartikan kekuasaan itu secara politis, gitu. Ketika Hmm. punya kekuasaan, oke lah politis, gitu kan. Tapi Hmm. kemudian arti kekuasaan itu kita ejawantahkan kemampuan yang artinya adalah kemampuan untuk mensejahterakan, gitu. Atau Hmm. kalau kekuasaan mah bicara tentang diri sendiri, kepentingan pribadi mah nggak akan habis, Ya. Ya tadi ada yang mau nambah gitu kan, gitu. Nikah sekali nambah Siapa? lagi dua gitu, Waduh, nah, gitu. waduh, waduh. Eh, udah dua masih mau tiga gitu kan. Nah, siapa tuh udah nggak usah itu gitu ya. Ya. Tapi bagi seorang muslim ketika berkuasa itu yang dipikirkan adalah bukan untuk mengentingkan pribadi tapi umat Ya. gitu kan. Nah gitu, Hmm. jadi arti dari kekuasaan di sini adalah kemampuan untuk bisa mensejahterakan gitu. Hmm. Gitu sebenarnya gitu. Kadang
hanya dengan tanda tangan seorang presiden saja, seorang penguasa, Ya, itu bisa lahir kebijakan-kebijakan yang mungkin menguntungkan masyarakat gitu kan. Tapi ya. ya tadi adanya kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, kepentingan keluarga gitu kan. Akhirnya Jadi, kebijakan-kebijakan yang diharapkan bisa mensejahterakan itu nggak ada gitu kan. Jadi otomatis hmm, kalau lu punya duit ya lu punya kuasa gitu kan ya. lu ya duit, lu punya Gitu. kuasa. Ya, ya, ya. Benar ya, sekarang tuh apa-apa kayaknya dinilai ketika kita punya uang. Atau ada apa, ya ketika kita kayak istilahnya punya backing kekuasaan itu bisa disalahgunakan juga ya. Kan ada banyak anak-anak yang punya jabatan gitu ya. Itu kayaknya perbuatannya semena-mena gitu. Itu kenapa ya bisa kayak gitu ya, Rick ya? Ini kita Mario Dandi ya apa Kita nggak, saya bukan nggak nyebut ya, itu ada udah yang nyebut. Oh iya iya sih. nggak usah jauh-jauh emang itu kan maksudnya. Kadang ya gitu Tat. Ya, Eh, ketika duitnya aja udah sumbernya udah nggak bener ya mungkin salah satu cara Allah menunjukkan bahwasannya sumber rezeki kita aja udah salah ya dengan keturunan kita gitu kan ya bagi yang udah hmm, punya gitu kan makanya ada doa kan Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun liatin gitu kulit kan ayun. tapi ya kudu deui balik deui gitu kan ke kitanya Ya ya gitu ya. kan sumber rezeki yang didapatkan dari mana gitu kan Hmm, kelas apa halal tidak gitu kan nah ya ya ya. balik lagi ke yang Mario Dandi tadi ataupun ya yang hubungannya sama anak dan orang tua sebenarnya kan itu udah jadi waris gitu kan Hmm, mewarisi sifat kedua orang tuanya jadi nah jadi parenting gitu ya mah nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak gitu apa-apa. jadi ya Ke situ nggak apa. sebaik mungkin kita menjadi tauladan lah bagi anak kita kelak ya Mas Gilang ya Halo halo. Hmm, si hmm, hmm. udah tadi Begitu ya. Hmm. Jadi tolonglah buat anak-anak yang punya nama jangan terlalu semena-mena lah sama rakyat kecil atau rakyat biasa. Nah, ini lanjut ya ke tadi, juga melanjutkan yang tadi, bahayanya apa nih? Bahaya yang timbul ketika mencari uang atau menggunakan kekuasaan tanpa koridor Islam. Gilang. Tadi kan udah dibahas tuh. Itu mic-nya dinyalain dulu dong. Tes tes. Ya, ya. Bahayanya apa Ini nih lah? mencari Yang uang sama apa tadi? Mencari uang sama dan menggunakan menggunakan kekuasaan. kekuasaan tanpa koridor Islam. Ini kita suruh milih nih Enggak, maksudnya atau dua-duanya oh sama aja gitu. dua-duanya. Mencari uang Oh sama tanpa. aja. Hmm, Pertama yang mencari uang ya. Kalau ya, mencari uang tanpa koridor Islam kan itu sama aja menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang ya. Nah, ya. itu biasanya kalau misalnya udah mencapai seperti itu bakal merugikan pihak lainnya gitu. Jika misalnya kita mencari uang, tetapi dengan cara yang tidak dalam koridor Islam, itu biasanya bakal ibaratnya merugikan orang lain kayak seperti misalnya eh, judi lah, apalah, misalnya mendapatkan uang kan dengan eh, Mencuri, ya mencuri, nah sebagai merampok, nah curi itu uang kan rakyat ya. ya itu mencuri uang rakyat, korupsi ya ibaratnya ya, itu kan. Apalagi yang sekarang marak itu kan memang justru orang yang korupsi itu yang misalnya kita nggak tahu ternyata orang tersebut tuh korupsi gitu. Jadi topengnya itu bagus sekali gitu. Kayak gitu ya orang-orang yang misalnya mencari uang ibaratnya tanpa koridor Islam tuh biasanya orang yang licik lah. Dia pintar tapi tidak menggunakan kepintarannya itu terhadap sesuatu yang benar gitu. Nah, itu Hmm, bahayanya mencari uang tanpa koridor Islam apalagi misalnya korupsi gitu. Kan sayang ya Kalau misalnya orang-orang hmm, pejabat tuh misalnya yang dia ibaratnya orangnya serakah lah, nggak pernah puas hmm, kan biasanya kan korupsi itu kan.
maka dia bakal terus-menerus merugikan orang lain gitu. Itu sih Hmm. kalau misalnya bahayanya mencari uang. Terus biasanya menggunakan kekuasaan tanpa kode Islam itu biasanya kan yang biasanya hukum itu tumpul ke bawah ya, ibaratnya orang yang tidak memiliki uang justru dengan fenomena saat ini lebih sulit untuk mendapatkan hukum yang adil gitu. Nah itu Hmm. yang justru dampak yang berbahaya gitu. Apalagi kita kan di sini negara hukum ya. Nah apabila misalnya suatu orang yang memiliki kekuasaan itu tidak dalam koridor Islam, itu akan sulit ibaratnya adil dalam arti memiliki sifat munafik lah kayak gitu. Nah itu yang Hmm. perlu disikapi gitu, bahwa betapa beratnya tanggung jawab ketika kita memiliki kekuasaan gitu. Bahkan ketika kita memiliki harta yang banyak, contohnya seorang sahabat ya, kisah Abdurrahman bin Auf ya kalau nggak salah ya, atau siapa ya, ya dia tuh kaya tetapi pengen miskin gitu. Nah ditakutkan apa ya, dampaknya ya nggak cuma diri sendiri tetapi ke orang lain juga gitu, takutnya disalahgunakan. Nah itu yang Hmm. membuat dampak yang secara ibaratnya jangka panjang lah kalau misalnya nggak tanpa koridor Islam gitu. Nah, kayak tadi Hmm. kan sifat siapa yang sebut aja inisialnya Mario Dandi ya, dia salah tapi tetap senyum-senyum gitu, ibaratnya dia tenang gitu, santai. Jadi kayak ibaratnya ada hidup orang nah masih nyantai, masih nggak berbahaya gitu. Jadi dia karena punya kekuasaan dan juga ibaratnya uang yang banyak dari bapaknya ya itu. Jadi ya itulah Hmm. salah satu contoh. Jadi bertindak semena-mena gitu, kayak gitu. Oh, Itu semena-mena sih. berarti ya. Hmm. Ya, Kalau Arya gimana, Rik? Tambahannya, Rik? Menggunakan kekuasaan di Saat dalam koridor Islam ya. Itu harusnya iya sih. Minimal mah mengamalkan hadis saat Arba'in. hmm. Ada hadisnya. Em, Sebenarnya sederhana loh hadisnya tuh. Iza, kalau nggak salah bunyinya tuh, Iza lam tastahyi fasna masyita. Jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka perbuatlah sesukamu. Dan judul hadisnya itu, ini di buku hadis Arba'in, judul hadisnya itu malu sebagian dari iman gitu. Nah, ya Hmm. jadi pertanyaan sekarang, pejabat sekarang pada punya rasa malu atau enggak gitu kan? Mereka Hmm. korupsi duit, itu yang bansos gitu kan, bantuan sosial gitu kan. Tete kan buat masyarakat kecil, nah jadi jang kantong ente gitu kan. Nah, itu kalau pejabat sekarang pada beriman ya mereka malu dong kalau mau nilep-nilep duit gitu segala macam. Hmm. Ya antara dua, pejabat sekarang nggak punya malu atau mereka kagak beriman gitu kan. Walau alam ini nggak Hmm. terlalu frontal ya gitu kan. Gitu. Nah, itu dan ketika uh, ya ketika kekuasaan yang ada ini nggak diimbangi koridornya dengan ya syariat Islam atau apapun itulah, minimal moral lah, beradab dikit gitu kan. Ya, 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 ya. Ya harusnya mendukung dan juga membawa berkah bagi khalayak luas, bukan berkah bagi diri sendiri gitu kan. Kalau buat diri sendiri malah yang berkah atau itu mah bekah gitu kan. Gitu. Hmm. Jadi ya kayak kebijakan-kebijakan yang udah kita lihat sekarang gitu kan. Yang terakhir RUU kesehatan ya gitu kan. Kalau nggak salah. Ya, ya, ya. RUU kesehatan kalau nggak salah malah merugikan kan, itu bisa mendatangkan tenaga medis dari luar gitu kan, atuh kayak koas nu aya di kampus rek dikumahakeun atunya kalau misalnya tenaga medisnya ya walau alam lah, ini kan Ya, bukan ya. ahli politik lah gitu ya. Harus kalau sesuai dengan koridor Islam ya setidaknya malu dikit lah jadi pejabat mah gitu. Hmm. Mangga. Setidaknya tadi ya punya nilai moral. Tadi disebutkan juga itu bansos buat rakyat miskin kecil, tapi dimakan juga gitu. Dan banyak sih sebetulnya yang dimakan dari kayu, yang dimakan dari aspal, yang dimakan dari batu-batuan, itu banyak sebetulnya. Nggak ikutan. Enggak gitu. Oke, nah ini dari Argantara ada tambahan nggak? Apa bahaya yang timbul ketika mencari uang atau menggunakan kekuasaan tanpa adanya koridor Islam, tanpa koridor Islam? Gimana bahayanya?
Oh, itu pertanyaannya. Tes, ada tes. Ada tes terus dari tadi. Aman, suara aman. Oke, oke. Ini keluar masuk wae, euy. Jadi, sugan we pas bicara mah aman. Nah, nah. Siap. Eh, Sebenarnya setuju aja sih ya sama tadi yang dijelasin sama Arik, itu udah menyeluruh lah gitu. Bahayanya bahayanya jelas gitu kalau Ya, itu ya. Nges di nges ditangkepku itu mamang baso ya tau gak, weh? Saya setuju dengan pendapatnya Argantara. Oke, itu tadi ya. Kita lanjut aja nih. Tentang tadi melanjutkan yang tadi masih seputar kekuasaan. Kita kan punya punya apa ya? Punya cita-cita melalui Pancasila yang kelima itu apa Lang? Yang kelima, Pancasila yang kelima, Keadilan sosial. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Ya. kita melihat, mengamati bagaimana apakah cita-cita itu sudah terwujud di negara tercinta kita ini? Gilang? Oke. Eh, Kalau menurut saya ya, sebenarnya ini pandangannya tergantung dari ibaratnya dari pribadi, kalau secara luas ya. Hmm. eh saya juga nggak mau fitnah ya, maksudnya pasti banyak orang-orang baik juga gitu ya di sekitaran pemerintah ataupun sebagainya gitu ya. Tetapi Hmm. dalam nyatanya itu ya, kan banyak sekali kasus-kasus yang ibaratnya yang merugikan banyak rakyat Indonesia gitu. Banyak sekali, bahkan rakyat Indonesia pun banyaknya itu tidak percaya dengan ibaratnya polisi ya, waktu pernah ada kasus seperti itu kan. Nah, itu ibaratnya keadilan di Indonesia itu justru semakin parah gitu. Kan kalau saya kan melihatnya dari sisi netizen ya, lihatnya banyak kasus-kasus, bahkan di kolom komentar pun banyak sekali yang tidak puas gitu. Dan dengan saat ini juga ada kasus yang beredar, gosip-gosip kan bahwa di sepak bola ya, yang seleksi wasit aja ada kabar-kabar itu tidak murni gitu. Bahkan ibaratnya ada yang ibaratnya ada yang membayar lah pihak tertentu untuk bisa meloloskan wasit sepak bola di Indonesia. Nah itu justru tidak adil gitu bagi penyeleksian wasit di seluruh Indonesia, bahkan merugikan wasit-wasit yang bertindak jujur gitu. Nah itu bisa dibuktikan bahwa di kita itu belum ada kesadaran gitu untuk bersikap jujur gitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Sikap kejujuran ini justru banyak disepelekan oleh kita gitu. Bah, dari kecil pun kita kan ibaratnya, dan saya sendiri ya sering sekali gitu ibaratnya berbohong dan sebagainya, justru itu bakal berakibat jangka panjang gitu. Kayak saya pernah mendengar ya, kalau nggak salah di mana ya, explore IG gitu, kata-kata dari Prof Salim Said ya. Saya pernah dengar kenapa Jepang maju gitu ya, kenapa Korea Selatan maju gitu. Nah, karena ada yang ditakutkan gitu. Terus kenapa Indonesia nggak maju gitu? Karena Indonesia kan sudah pernah sebelum menjabat kan pasti ada sumpah ya. Hmm. Nah, Indonesia Tuhan pun nggak ditakuti gitu. Hmm. Padahal mereka itu udah bersumpah gitu. Nah, Korea Selatan takut dengan Korea Utara. Singapura kan jadi ibaratnya ada yang ditakutkan gitu setiap negara itu. Nah, justru Hmm. Indonesia dari sendiri-sendiri pun Tuhan pun nggak ditakuti gitu. Seringkali ibaratnya nggak jujur gitu sebagainya. Nah, justru yang berdampak pada keadilannya itu fatal, apa ibaratnya keadilannya itu dipertanyakan lah. Masih dipertanyakan ya. Itu sih. Nah, kalau Arik Saya menarik, itu sih. gimana? Ada tambahan lagi? Udah. Udah ya. Yang menarik, apakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah sudah terwujud, dan bagaimana kita, kan kalau di Islam tuh ada konsep baldatun thayyibat
Baldatun, Warobun Gofur gitu ya. Nah, mencapai hal itu bagaimana? Hmm, yang pertama ya belum sih, belum Belum terwujud. singkat ya. Udah, udah. Satu contoh pun mungkin kita nggak bisa sebutin gitu, kayak keadilan sosial apa ya. Eh, ini aja, kalau benar-benar bagi seluruh rakyat Indonesia, Ya. hak untuk ini aja nyoblos gitu kan ya. Kemarin jadi panitia ini kan, sensus, Ya. etage yang udah meninggal tetap dimasukin gitu kan. Tuh, Oh, ini jadi apa? pemilih ya, padahal udah Iya meninggal ya. gitu. Iya, Sampai iya. terdata itu keseluruhan ya, itu bahkan sampai ada aja tuh eh lebih dari 1.000 suara orang yang 1.000 udah suara meninggal gitu kan. Gitu. di wilayah kecamatan itu ya, Enggak, jadi kayak keseluruhan Indonesia lah gitu. oh, seluruh Indonesia. Oke. Jadi kan 1.000 ya. akhirnya ini keadilan sosial juga mungkin terlalu di hayati, bahkan sampai yang udah meninggal juga tetap dapat hak Kita suara, milih. tapi nggak tahu itu buat itu siapa suaranya gitu kan. Gitu. Itu kalau di pemilu sebutannya suara goib. Iya, itu yang Banyak lebih suara sulit itu. goib. Gitu. Nah, tapi insya Lanjut, Allah lanjut. ya kita harus tetap percaya dengan Ya, ya, instansi yang menyelenggarakan bahwa hal-hal tersebut bisa diperbaiki gitu kan. Nah, ya, terkait dengan keadilan sosial kan kita bisa, walaupun kita bukan negara Islam ya, tapi kan mayoritas Islam, kita bisa menilik ya, kembali kisahnya ini ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, ya, di mana di situ dia diceritakan bahwasannya eh, dalam tanda kutip keadilan sosial itu udah tercapai buat seluruh rakyat di bawah kuasa kekhalifahannya pada masa itu. Dengan buktinya ya. adalah ketika mengumpulkan zakat dan mencari mustahik itu tidak ada eh, orang yang kemudian bisa diberikan zakat itu kan, karena Ya, ya, ya. mereka udah sejahtera Udah, semua gitu kan ya, udah akhirnya mampu semua ya. iya, Iya. apa oh apa tuh amil zakatnya bingung gitu mau ngasih ke siapa gitu kan. Nah, itu Hmm, salah satu aplikasi dan mungkin salah satu contoh bahwasanya keadilan sosial udah tercapai. Sepakat mm-mm. sama Gilang juga sebelumnya disampaikan bahwasanya kalau keadilan itu nggak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas gitu kan. Itu juga menjadi hak bagi rakyat Indonesia seluruhnya mendapatkan proporsi keadilan yang serupa gitu kan. Dan kalau itu tidak dicap, ya kalau masalah keadilan aja nggak bisa apa, kalau masalah keadilan aja masih aut-autan, masih berantakan, ya gimana mau dicapai sila kelima gitu kan. Hmm. Ya, itu aja. Aku ditangkap. Tambahin. Bagaimana tadi mencapai baldatun toibatun warobun gofur? Ah, ini sulit sih. Soalnya Hmm. udah mengakar masalahnya teh, Kang, gitu kan. Ngakar ya. Kayak Kudu Itu apa dibersihkan artinya, teh handap. Kang Giles? Gitu. Itu apa ya. artinya? Apa? Tadi gopur-gopur. Tanya Arik lah Apa? Baldatun, Apa yang Rik? lebih Apa Rik? toyibatun, alim. warobun, gopur. Apa itu? Negara Hmm. baldatun, toyibatun. Baldatun. Toyibatun baik, negara yang Baik. 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 Warobun gofur. Jadi negara ini diampuni ya, kalau istilahnya mungkin Diampuni. disayangilah sama Allah gitu kan, karena Sayang. ya baik dengan pelaksanaan Oh, syariatnya, dengan memperhatikan Ya, ya. umatnya gitu kan, Ya, gitu. ya. Kalau di iya iya. Nahdlatul Ulama ada hubul waton minal iman, ya kita harus tetap Minal mencintai iman. negara kita gitu kan, gitu, dengan Hmm. ya dengan memperbaiki apa yang kita bisa lakukan gitu kan. Gitu. Ya. Kalau skala RT, skala RW, skala desa ya udah mangga gitu kan. Minimal ya di Mm-mm. sekitar kita lah gitu kan. Ya Mhm. urusan di atas gitu kan, ya skala negeri, skala ya satu Indonesia gitu kan. Cuma Mhm. urusan para politikus gitu mah. Ya, Gitu. ya. Kecuali Tat Hanif nih besok-besok tiba-tiba ngumumkan gitu kan masuk Partai Perindo misalnya kan gitu kan. Gitu kan. Gabung jeung Aldi Taher gitu kan. Iya atuh. Tapi itu ya, memang berat ya masuk politik itu ya. Enggak Karena gampang. banyak aktivis-aktivis yang menyuarakan keadilan
toh nyatanya ketika masuk pejabat itu kan ibaratnya nggak sesuai gitu kan. Apa sih itu Nah, maksudnya seberapa berat gitu. ini pernah lewat di ini apa? Explore IG. Ya, Ruhut ya, lanjut, Sitompul lanjut. tahu kan? Ruhut Sitompul. Dia dari partai yang itulah pokoknya ya, yang merah-merah gitu kan. Eh, Kalau Pakai tanduk mau, nggak? iya jadi Oh, em, dia bilang gini, ente jangan sebut oh apa DPR maling gitu kan sebelum ente masuk dan merasakan gitu, DPR. gitu. ya. Dan Ah, ya kalau gitu mah masa semuanya harus nyobain jadi DPR Mm-mm. gitu kan. Atuh balik lagi ke hadis yang disampaikan di dalam tas tahifaz nama sita. Kalau kagak malu ya udah lakukan Mm. sesukamu gitu kan. Dan ya kebanyakan pejabat mungkin kayak gitu. Gitu. Oh. hmm. Sebenarnya ini ya perbaikannya cukup pelik permasalahannya juga, Mm-mm. dan ini permasalahannya juga sudah tersistem, dan kalau misal mau melakukan perbaikan tuh harus dirombak gitu, harus ada perombakan betul-betul gitu. Dan perombakannya seperti apa? Kayaknya pembahasan ini bakal berlanjut deh. Seru sih sebetulnya. Disclaimer aja buat yang nonton, kita kagak mau ngubah Indonesia kok. Gitu. Oh iya. Rek jadi negara naon. Nya bisi we mah gitu kan tiba-tiba rek enggak, kita bukan yang seperti itu. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, tadi tentang uang dan kekuasaan kita udah banyak sharing, banyak diskusi. Dan apakah sudah mencapai cita-cita mulia kita, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Kayaknya ini masih perlu dipertanyakan dan menjadi bahan evaluasi bagi kita anak muda atau bagi orang-orang yang saat ini sedang duduk di bangku-bangku kekuasaan gitu. Kayaknya jadi evaluasi gitu. Dan mudah-mudahan kita selalu berdoa Indonesia tuh apa ya? Karena sumber daya dan juga sumber daya alam dan manusianya banyak melimpah, kayaknya kita tuh harus bisa menjadi yang kuat deh gitu. Kayaknya ada kesempatan, ada chance gitu buat menjadi negara yang kuat gitu ya. Gitu. Nah, itu. Kemudian bagaimana nih yang pertanyaan terakhir dari saya? Bagaimana menjadi muslim yang kuat? Gitu. Satu, kuat iman, dua, kuat ilmu, tadi ketiga, keempat, kuat harta dan kuat powernya gitu. Mangga, Gilang. Itu atau ya Abdurrahman Hanif dulu atau yang baru Abdurrahman. muncul Tadi atau. biasanya kalau Sinyal udah bro. ditanya keluar masalahnya. Ini Telkomsel emang kacau sih. Kayaknya Aina melancar. Kayak guys ngomong mah ngelag deh gerak. Biasanya gitu. Ketika Anda nggak punya paket, Anda nggak bisa ngomong. Udah kudu jadi komisaris Telkomsel gimana nih? Ayo, Abdurrahman Hanif, bagaimana nih cara kita jadi muslim yang kuat? Jadi kuat ya. Aduh. Ya. Kuat apa ini teh? Kan kalau Tadi, kata hadis mah kuat teh orang yang menahan amarah ya. Tapi bukan itu wah, kayaknya. yang hebat ya itu ya. Ya, kuat Apa ya? iman, kuat ilmu, kuat harta, dan kuat kekuasaan, kuat power lah. Iya iya. Muslim kan Ya harusnya gitu lagi-lagi ya. ini nyambung ke daerah politik, ya lagi-lagi ujung-ujungnya kan masalah yang kompleks ya gitu ya. Di sana sini permasalahannya kayak gitu. Jadi sampai katanya ada peribahasa bahwa eh, jangankan manusia gitu, malaikat aja kalau masuk ke politik atau ke kekuasaan mah bakal jadi setan katanya, sampai segitunya lah gitu. Nah, tapi setidaknya gimana caranya jadi muslim yang kuat? Ya, kita mulai di tahun depan ya, di presiden Waduh, baru. waduh, 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 apa waduh, ini? waduh. Aduh, kenapa langsung ke situ ya? Misalkan apa? Ya harus harus perlahan-lahan lah.
Dimulai dari diri sendiri, lingkungan mulai dari terdekat, sendiri. teman-teman, dimulai dari komunitas The Barricade misal gitu ya, yang mungkin dampaknya masih kecil, tapi mudah-mudahan kecil-kecil lama-lama kecil, gak apa-apa kecil juga gitu. Gak tahu kapan besarnya gitu ya. Jadi ini gitulah. Ya, Emang ya, harus ya. perlahan-lahan karena masalahnya kompleks dan dalam perjuangan ini pun Allah tuh gak nyuruh kita berhasil, tapi Allah tuh nyuruh kita untuk selalu berada di jalannya, bahkan mungkin hingga mati ada di jalan ini gitu. Oh, Ya, jadi sekecil apapun peran kita untuk mengatasi permasalahan kompleks ini, setidaknya ada peran lah walaupun kecil gitu untuk apa ya? Ya tadi kan maksudnya kuat dalam segala aspek gitu ya. Iman, harta, ya begitu ya. intelektual dan lain-lainnya. Dan itu Sinyal. emang harus perlahan-lahan kalau ingin terwujud, dan mungkin bukan, gak tahu apa umur kita masih nyampe gak buat ngelihat dampak dari keberhasilan apa yang kita perjuangkan sekarang gitu. Dan ya gitulah intinya. Itu ya. Segitu aja. Dimulai dari hal yang terkecil. Begitu. Kalau Gilang? Iya, iya, iya. Kalau dari saya untuk menjadi muslim yang kuat tuh pertama punya rasa takut ya. Punya rasa takut terhadap Tuhan gitu ya. Karena kita contoh aja orang-orang yang memiliki kekuasaan itu justru yang kita pilih ya untuk ibaratnya mewakili tadi pemerintah gitu ya. Rata-rata itu melanggar sumpahnya gitu ya. Ibaratnya mereka itu memang tidak ada rasa takut gitu untuk bisa melaksanakan sesuatu gitu. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Seharusnya untuk menjadi muslim yang kuat itu pertama memiliki motivasi yang tinggi gitu. Nah, memiliki motivasi yang tinggi ini senantiasa didampingi dengan berdoa untuk berlindung gitu terhadap bahaya-bahaya yang bakal menimpanya gitu. Nah, gitu. Jadi dengan ada rasa takut ini tentu kita bakal berhati-hati dan juga kita bakal terlindung gitu dari ibaratnya lingkungan-lingkungan yang menyeret kita tuh ke dalam ibaratnya ke dalam jurang gitu. Kan katanya kan coba aja kamu masuk ke ibaratnya ke pemerintah pasti ibaratnya kamu bakal ikut juga lah. Nah itu jadi kebanyakan orang-orang yang masuk ke situ tuh nggak rasa takut itu memudar gitu. Ketika sumpah jabatan memang dia takut gitu, tapi seiringnya waktu takut itu bakal memudar gitu ya. Jadi yang pertama ya memiliki rasa takut kepada Tuhan gitu ya. Itu mungkin yang bisa menjadi kita pribadi yang kuat gitu, kuat iman, kuat harta dan sebagainya. Itu sih kalau dari saya. Kalau misal tadi cuman memiliki rasa takut, tapi banyak juga yang rajin ibadah, tapi lemah, itu gimana? Lemah apa nih contohnya? Ya lemah ditindas gitu. Kan Lemah itu, intinya lemah itu. bukan lemah ditindas Oh, gitu. Dia rajin pengen ibadah jujur tapi tapi ditindas. Berarti biar menjadi kuat tuh. Maksudnya begitu. takut diapa-apain gitu, pengen berlaku baik gitu. Heeh. Ya berarti kan kalau misalnya dia takut dengan nasib yang bakal ditimpanya, berarti kan dia nggak percaya gitu, nggak percaya kepada Tuhannya gitu. Takut di sini dalam arti ya kita pasrahkan apa yang kita sikap itu terhadap Tuhan gitu. Itu maksudnya. Jadi nggak takut itu bukan berarti ya benar takut terhadap yang lain, bukan. Nasibnya itu dengan jalan yang benar otomatis kan hanya takut kepada Tuhan, tidak takut dengan yang lain gitu. Ngerti nggak? Oh, iya, iya. Iya, Nah, iya. itu maksudnya. Takut ke Jadi, Setuju, Allah, setuju. nah, ya walaupun takut ke nasibnya makhluk. misalnya saya berbuat jujur, nasibnya bakal ke depannya bakal misalnya digusur di apa, ya saya nggak takut siapapun, tapi takutnya dengan Tuhan gitu. Itu. Jadi Oh, kan itu jadi kebanyakan, muslim yang ya, kuat. Mantap. Iya, iya. Oh, Ini sih jadi inget dikit tadi. ah, Yang kata Gilang tuh bener, rasa takut sama Tuhan. Ini mungkin nyambung sama yang tadi sebelumnya
keadilan sosial non tadi teh pertanyaan nomor sekian nih. Masuk. Iya, ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut. Ya, ayo suratan aman ya. Aman. Ah, iya, iya. Aman. Nah, jadi kalau kata Ustadz Felix mah gitunya si apa founding father teh Bung Karno sudah menyusun Pancasila itu udah sangat universal bisa dipakai jangka panjang di Indonesia lah gitu. Nah, Ya. sila pertamanya itu seperti apa yang dikatakan Gilang tadi takut sama Tuhan itu ke apa ketuhanan yang Maha Esa dan 5 sila dari Pancasila itu saling berkaitan satu sama lain sebenarnya gitu. Jadi kalau misal keadilan sosial kan nomor 5 nih. Nah, kalau mau Ya. nomor 5 terwujud, nomor 4 harus terwujud dulu. Kalau nomor 4, Ya. 3 dulu, harus 2 dulu. Ya. Dasar itu ada di nomor 1 dulu gitu. Itu Ya. ketuhanan yang Maha Esa dan nah, maksudnya ketuhanan yang Maha Esa ini setelah kita mengesahkan Tuhan, salah satu cabang itu yang tadi dikatain bilang gitu. Apakah kita sudah takut sama Tuhan? Katanya kan kita mengesahkan Tuhan gitu. Sementara Pancasila yang 5 itu yang ingin dicapai nomor 5-nya keadilan sosial harus Ya. dicapai dulu 1, 2, 3, 4-nya kayak gitulah gitu. Baru bisa Jadi mencapai 5 ya. jadi itu poin penting garis besarnya tuh ada di statement Gilang tadi gitu. Takut ke sama Tuhan? Nah, itu dulu aja gitu. Dan kelihatannya belum seperti itu mungkin gitu. Siap itu aja. Oke, mantap. Terima kasih tambahnya nih. Mantap, membuka sekali ya. Kemudian Arik, bagaimana menjadi muslim yang kuat? Nah, kita nih. Ini jawabannya udah diambil sama Gilang sih tadi. Waduh. Oh, Contohnya tadi motivasi ya, motivasi yang kuat. Contoh konkretnya ada eh, Muhammad Al-Fatih itu kan dia dicekokin terus sama gurunya kan gitu kan. Sebaik-baiknya pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel itu adalah sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel adalah sebaik-baiknya pasukan. Sebaik-baik pasukan. Nah, itu dicekokin terus sama gurunya kan gitu kan. Akhirnya motivasinya semakin menumpuk. Akhirnya di masa mudanya dihabisin buat disiapin ke arah cita-cita itu. Dan akhirnya Ya. tercapai gitu kan, yang motivasinya di situ. Nah, sekarang kita apakah memiliki motivasi untuk memperbaiki Indonesia atau tidak gitu kan. Nah, gitu. Sekarang mah motivasinya yang guys, bisa hirup gitu kan, bisa jajan besok gitu kan, bisa bisa beli paket platinum buat nonton EPL di video kan, paling motivasinya eta we hungkul gitu kan, gitu. Ke arah memperbaiki sekitar mungkin masih belum gitu kan. Sekarang udah muncul kan bibit-bibitnya, yang Pandawara Group tuh contoh kan. Dimulai dari yang terkecil kan, cuma ngeberesin sungai doang kan dulu teh tadi ya. Sekarang udah ini ngeberesin Ya. Lampung, ternyata Lampung serba salah lah. Ini daerah Iya. nasabah deui eta teh. Berhasil menggerakkan 1.000 orang katanya. Kan aslinya cuma 5 orang kan gitu. Akhirnya hanya dengan inisiatif dan motivasi. Baik, halo. Sinyal aman. sinyal Kang Diles itu. Oh iya, sinyal Andiles. Gitu. Jadi minimal Tadi ada kata-kata Lampung jadi jelek sinyal langsung ya. ya, jadi minimal motivasi. Nah, yang kedua sepakat sama Tadhanif tadi. Jadi kayak tapi nggak bisa sendiri-sendiri saat gitu kan, kudu bareng-bareng. Berjamaah ya. Contohnya di surat Al-Asr, kayaknya pernah orang sampaikan tapi lupa kapan ya. Ya. Yang kalau wal asri innal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilu solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Di di ayat keduanya itu kata manusia itu bentuknya munfaridan ya. Al insanu kan bentuk jamaknya nas kan gitu. Sedangkan kemudian di ayat berikutnya itu illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua kata fiil, semua kata-kata kerja yang ada di ayat ketiga bentuknya bukan munfarid tapi jama gitu kan. Jadi kudu sasarengan, kudu bebarengan kalau gak mau merugi teh gitu kan. Gitu kan. Oke. Gitu ya. Berarti harus berjamaah nih kita ya. Betul, Arik. Ya tuh udah podcast mah tuh bisa ngomong sorangan mah. Oke, betul.
salah satu bentuk kita berjamaah juga ini ya, barikade ya. Media Barikade. untuk berkumpul lah gitu, media untuk berkumpul, kita sharing gitu. Oke, mantap. Betul. Ada tambahan lagi yang lain? Cukup, cukup. Cukup. Mantap ya, malam ini pembahasannya sangat, sebetulnya materinya agak berat menurut saya. Ini Karena tepi jurang ini. serempet-serempetnya banyak, cuman tidak apa-apa. Kita latihan gitu. Dan latihan berbicara, latihan melihat gitu, melihat kondisi kita saat ini apakah sudah baik, sudah benar, apakah masih perlu ada perbaikan-perbaikan gitu ya, terutama untuk orang-orang yang sedang berada di atas gitu. Nah, terakhir deh, adakah kekuasaan yang absolut gitu? Tadi terakhir, sekarang terakhir Oh, lagi. ya udah nggak usah ya, penutup aja. Intinya kekuasaan absolut tuh di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya dong. Karena Setuju, setuju bagaimanapun itu, setuju. lu Jawab punya sendiri, lihat. duit, Nanya sendiri, jawab sendiri. Entah jawaban apa yang diharapkan deh. pokoknya kalaupun Anda punya uang, Anda punya kekuasaan, tapi tetap Allah yang Maha Penguasa gitu ya. Ya, Setuju. betul. Gitu. Allah bisa memberikan kekuasaan kepada yang Ia kehendaki dan mencabut kekuasaan pada yang Dia kehendaki gitu. Jadi mudah saja bagi Allah buat memberikan atau mencabut kekuasaan. Nah, peringatan buat orang-orang yang sedang berkuasa juga, kekuasaan itu terbatas dan bisa saja kapan saja Allah mencabutnya. Dan harus menggunakan uang dan kekuasaannya di jalan yang benar gitu dan manfaat bagi rakyat, bagi umat begitu ya. Begitu. Terima kasih teman-teman semua yang hadir malam ini, ada Arik, Abdurrahman Hanif dan Karisma Gilang yang telah memberikan sharing-sharingnya dan materi yang cukup berbobot menurut saya. Terima kasih juga buat teman-teman yang menyaksikan tayangan ini di YouTube channelnya Barikade TV. Dukung dan doakan kami terus, semoga channelnya berkembang. Dan juga kalau misal ada kebaikan di dalamnya, share video-video The Barikade atau Barikade TV. Beri kami masukan melalui kolom komentar dan subscribe agar notifikasi sampai ke teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Itu tuku itu atuh kafaratul majlis. Da loba teuing dosa ya. Oh, ya. Boleh ya kita tutup dengan doa alhamdulillahirobbilalamin, istighfar dengan sebaik-baiknya, dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah. Yep, thank you. Recordnya. Oh ya.